ketimpangan sosial di bidang pendapatan. Orang-orang yang berpendapatan tinggi akan tinggal di perumahan elit dan mewah, sedangkan orang-orang yang berpendapatan rendah akan tinggal di rumah sederhana. 2. Ketimpangan sosial di bidang gender. Ketimpangan sosial di bidang ini sudah disetarakan oleh karena adanya gerakan emansipasi wanita yang diutarakan oleh Rarin Ajeng Kartini. Namun tetap masih ada diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini harus diperhatikan oleh kita, khususnya kaum laki-laki, untuk selalu melindungi dan menghargai wanita. 3. Ketimpangan sosial di bidang kesehatan. Ketimpangan sosial di bidang kesehatan disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau pengetahuan akan pentingnya kesehatan bagi kita semua. Contoh ketimpangan sosial di bidang kesehatan ini adalah orang yang tinggal di daerah perkotaan yang mudah terakses akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik meskipun penggunaan obat-obat herbal kurang memadai. Sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah yang pedesaan atau kurang akses akan mendapatkan kesusahan jika ada pasien yang harus ditangani oleh dokter meskipun penggunaan obat-obat herbal sudah tercukupi. 4. Ketimpangan sosial di bidang pendidikan. Ketimpangan sosial ini juga terjadi karena kurang keterjangkauan pendidikan di seluruh pelosok negeri, seperti ketimpangan sosial di daerah pedesaan, contohnya Papua, akan sangat berbeda atau bahkan sangat jauh perbandingannya dengan pendidikan di Jawa atau kota-kota maju lainnya. 5. Ketimpangan sosial di bidang politik. Contoh ketimpangan sosial di bidang politik adalah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat-pejabat pemerintah. 6. Ketimpangan sosial di bidang sosial budaya. Ketimpangan sosial di bidang budaya sangat memprihatinkan karena sebagian besar penduduk sudah mulai meniru gaya kebarat-baratan atau westernisasi dan sudah mulai memudarnya ke kebudayaan lokal. Contohnya bagi masyarakat perkotaan, mereka atau pemahaman tentang budayanya sendiri sudah mulai memudar dan cenderung memicu terjadinya westernisasi, sedangkan orang yang di pedesaan akan selalu mengembangkan pengetahuannya terhadap budayanya sendiri. Hal ini perlu diperhatikan dan harus diseimbangkan. Beberapa contoh-contoh ketimpangan yang ada di Indonesia. 1. Ketimpangan pendidikan. Dapat dijelaskan bahwa pendidikan menjadi penyebab yang mempengaruhi adanya ketimpangan sosial. Banyak masyarakat yang tidak mampu mendapatkan pendidikan. Itu dikarenakan biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Yang kedua, ketimpangan kesehatan. Pembangunan tidak merata membuat sejumlah fasilitas kesehatan yang memadai tidak mampu dinikmati oleh semua masyarakat. Kualitas fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai ternyata tidak mampu membuat masyarakat daerah maju mengalami kualitas kesehatan yang prima. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi. Ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu dikarenakan kemiskinan, kualitas diri masyarakat, persebaran penduduk, dan lapangan pekerjaan. Yang keempat, ketimpangan politik. Terdapat dominasi ekonomi negara maju terhadap negara lain yang berdampak pada dominasi bidang politik. Contoh-contoh ketimpangan sosial yang ada di negara Indonesia. 1. Dalam bidang pendidikan. Ketimpangan dalam pendidikan terjadi apabila dalam suatu desa tidak tercapainya fasilitas-fasilitas umum, sehingga siswa-siswa tidak sampai mencakup segala pelajaran. Yang kedua, dalam bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, masyarakat pun kurang kreatif dalam menggunakan segala fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Adapun masyarakat yang sangat jengkel tidak mengikuti segala sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, adanya ketidakpemerataan penduduk, persebarannya kurang merata. Adapun
banyaknya pengangguran dikarenakan lapangan kerja yang kurang. Demikianlah